Selamat pagi saudara-saudara. Ya, di minggu-minggu Prapaskah ini kita berbicara tentang peran Yesus dalam kehidupan kita. Ya, dan juga tentunya secara khusus juga bicara soal pertobatan. Nah, kalau bicara soal pertobatan, saudara-saudara sudah termasuk orang yang mudah bertobat atau orang yang suka auban, ya, yang suka mengeraskan hati, udah tahu salah tapi masih dilanjutkan. Atau saudara-saudara bertobat itu bukan berarti kita koruptor lalu bertobat. Kadang-kadang kan bertobat itu kan terkait dengan hal-hal yang sehari-hari ya. Ini saya sudah diberi pokok-pokok doa dari daun aksi penyangkalan diri gitu ya. Ini kan yang kita mau bertobatnya ini kan pantang bergosip, menahan diri untuk tidak menghina orang, ya kan? Anger management, belajar sabar. Bapak Ibu saudara-saudara, ini kadang-kadang kita baru bertobatnya kan untuk hal-hal yang seperti ini. Mudah nggak bertobat? Susah ya, susah. Padahal udah tahu itu salah dan udah tahu bagaimana yang benar. Nah, banyak orang bertobat itu kadang-kadang karena takut. Atau kadang-kadang orang tuh perlu ditakut-takuti. Ya, makanya kalau kita ingat kisah perumpamaan tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin, orang kaya yang masuk ke neraka itu dia bilang, tolong kirim Lazarus ke dunia orang hidup supaya saudara-saudaraku bertobat. Karena kalau ada orang mati, bangkit dari kubur, memberi peringatan, orang takut. Kalau cuma baca Alkitab tuh kurang. Nah demikian juga ketika ada orang-orang yang datang kepada Tuhan Yesus, lalu mereka membicarakan tentang orang-orang Galilea yang dikatakan mereka dibunuh oleh Pilatus, lalu darah mereka dicurahkan ke persembahan korban. Nah ini nggak tahu kenapa sebabnya, ada beberapa tafsiran kenapa orang Galilea ini dibunuh. Ada yang mengatakan mereka ini orang Zelot, kaum pemberontak. Tapi kalau mereka memberontak terhadap pemerintah Romawi lalu mereka dibunuh kan mestinya bukan dosa ya. Seperti kalau mahasiswa demo lalu dipukulin aparat kan bukan karena mereka berdosa. Nah tetapi ini orang-orang ini langsung berasumsi orang-orang ini pasti tidak berkenan di hadapan Tuhan. Makanya matinya mengenaskan, bahkan sudah mati pun dihina, darahnya dicampur untuk persembahan korban. Tapi Tuhan Yesus katakan bukan, sangkamu mereka lebih berdosa daripada orang sekalian semua. Enggak. Sangkamu orang 18 orang, jadi rupanya baru-baru itu ada 18 orang mati ketimpa menara. Menurut tafsiran ada yang mengatakan mereka itu adalah orang-orang tukang bangunan untuk menara yang didirikan oleh pemerintah Romawi. Makanya ketiban jadi dianggap kerja untuk pemerintah ini sih, pemerintah kafir sih, makanya ketimpa menara. Tetapi Tuhan Yesus katakan, ya oke lah mungkin mereka, ya semua orang ada dosanya, tapi kalau mereka mati dengan cara yang mengenaskan, itu bukan karena mereka lebih berdosa daripada kalian semua. Tapi kalau kalian tidak bertobat, maka kalian bisa mati dengan cara yang sama. Nah, tapi kalau orang takuti, ya, diberi ancaman, kalau kamu nggak bertobat, matimu akan sengsara, kamu akan mengalami siksa kubur dan api neraka. Memang ada orang bisa bertobat karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, tetapi lebih baik lagi kalau bertobat karena kesadaran. Tentu Tuhan Yesus bicara begitu bukan lagi mau menakut-nakuti para pendengarnya atau murid-muridnya. Tetapi Tuhan Yesus mau mengajak orang-orang itu untuk berpikir untuk tidak menghakimi orang yang mengalami kesusahan, tapi lebih baik introspeksi. Kalau kita melihat ada orang susah, jangan kita mentertawakan atau kita menghakimi, membicarakan, ya, menggosipin, ya dia bodoh sih gitu ya, dia pasti karena dia yang salah gitu ya. Ini seringkali terjadi ya, ada suami selingkuh lalu digosipin apa, istrinya sih kurang perhatian, istrinya sih mungkin terlalu cerewet, istrinya sih galak dan sebagainya. Ya padahal sebetulnya mungkin yang gosip gitu juga sama, cerewet juga, galak juga, gak perhatian juga, cuma dapetnya suami yang setia gitu ya. Ini nih gak membenarkan orang yang selingkuh dan gak membela suami atau istri, tapi mau mengatakan seringkali tuh kita kalau ngeliat orang susah, kita tuh mudah sekali menghakimi, mencari kesalahan dia. Tapi kalau kita yang susah, kita merasa seperti Ayub, ya.
Orang baik juga susah kok gitu kan. Orang baik juga bisa mengalami pencobaan. Padahal yang Tuhan Yesus mau katakan, justru ketika kita melihat orang lain mengalami pergumulan, lihatlah itu sebagai sebuah peringatan untuk kita berbalik dan bertobat. Untuk menjadi takut akan dosa-dosa kita, menjadi ngeri akan konsekuensi itu, sehingga kita sungguh-sungguh bertobat, tapi karena juga sadar, bukan sekedar karena takut. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, gambaran penebusan bagi tiap orang berbeda-beda, ya, terkait jalan hidup orang masing-masing. Kalau kita melihat bacaan yang pertama dari kitab Yesaya, saat itu bangsa Israel ada di pembuangan. Mereka menjadi bangsa pecundang yang ditawan dan hidup di tanah asing. Maka dalam janji penebusan nubuat mesianik yang diberikan kepada bangsa Israel, Nabi Yesaya mengatakan, mengingat kembali perkataan Tuhan, mengingat kembali, dikatakan begini, aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu menurut kasih setiaku kepada Daud. Nah, kenapa Daud? Kan udah lama ya, udah jauh Daud itu. Tapi karena bagi bangsa Israel, Daud itu adalah kebanggaan mereka. Raja Daud adalah raja yang membuat bangsa Israel menjadi bangsa yang besar, bangsa yang ditakuti banyak orang, yang tiap kali perang selalu menang, yang menjadikan bangsa Israel bangsa yang kaya karena banyak harta rampasan perang. Walaupun Salomo yang membangun istana dengan kemegahan, jadi Daud yang membangun, mengumpulkan, tapi Salomo yang menghabiskan dengan pembangunan-pembangunan yang menyiksa rakyat, ya, walaupun Raja Salomo dibilang raja penuh hikmat, tapi di ujung hidupnya dia sebetulnya menjadi raja yang memeras upeti pajak dari rakyat sangat tinggi untuk membangun, pertama membangun bait Allah, tapi kemudian keterusan membangun istana dan gaya hidup dalam istana. Makanya buat bangsa Israel nggak pernah disebut keturunan Daud, tapi keturunan Salomo, tapi selalu rujukannya menjadi anak Daud, Raja Daud, ya. Nah, kenapa dalam Tuhan memberi janji penebusan kepada bangsa Israel dikatakan aku akan mengikat perjanjian abadi menurut kasih setia kepada Daud. Nah, karena buat bangsa Israel tadi sosok Daud ini adalah sosok nenek moyang mereka, ya, raja mereka yang sangat membanggakan. Maka miris rasanya kalau sekarang nasib bangsanya, keturunannya adalah tadi bangsa pecundang yang kalah perang, ditawan, di pembuangan. Saudara-saudara pernah berada di posisi seperti itu enggak? Kakek nenek saya dulu tuh sangat kaya raya, membantu orang, ya, terhormat di tengah masyarakat. Semua orang mengenal dan menghormati kakek nenek saya. Tapi sekarang saya hidupnya susah, gak punya apa-apa atas belas kasih manusia gitu. Dan ada perasaan, apalagi kalau kita selalu diceritakan betapa hebatnya dulu si engkong, si emak, atau opung, ya, atau eyang gitu diceritakan begitu, lalu kemudian kita akan merasa kenapa kok begini amat ya keturunannya. Nah, maka itu kenapa Nabi Yesaya bicara soal Daud. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, apa yang menjadi penebusan bagi kita? Apa yang buat kita tuh kalau itu terjadi dalam hidup kita, itu tanda bahwa Tuhan mengasihi kita, Tuhan berkenan kepada kita, Tuhan mengampuni semua kesalahan kita yang lalu dan memberi kita kesempatan yang baru. Kira-kira apa? Nah, saudara-saudara, tetapi penebusan Tuhan memang itu anugerah yang diberikan dari atas, tapi juga ada peran kita untuk membuka hati, membuka diri untuk menerima. Karena kemudian Nabi Yesaya katakan, carilah Tuhan selama ia berkenan untuk ditemui, berserulah selama ia dekat. Hendaklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya, kembalilah kepada Tuhan, maka dia akan menyayangi dan memberi pengampunan dengan limpahnya. Artinya Bapak Ibu saudara-saudara, Tuhan mau mengampuni, Tuhan mau memulihkan keadaan kita. Tuhan mampu memulihkan keadaan kita walaupun saat ini rasanya mustahil. Apapun yang menjadi gambaran harapan saudara-saudara tentang sebuah pemulihan, sebuah penebusan
dari kehidupan saudara. Tetapi kita harus mau mencari Tuhan, mendengarkan Dia, berbalik kepadanya, meninggalkan semua kejahatan kita. Kita nggak bisa minta Tuhan menebus, berbuat keajaiban, mengubah keadaan dalam hidup kita kalau kita tidak mau melakukan sesuatu. Kepada bangsa Israel dalam surat Yesaya dikatakan, hai semua orang yang haus, marilah minumlah air ya. Yang tidak punya uang terimalah gandum tanpa pembayaran. Makanlah, gak usah bayar. Saudara-saudara, ini bicara tentang kehidupan jasmani ya. Nah tetapi kadang-kadang dalam kehidupan jasmani atau kita bicara soal ekonomi, kadang-kadang mungkin kita punya cara-cara yang keliru. Cara-cara yang salah. Dan kadang-kadang kita merasa kok hidup saya susah terus. Ya baik mungkin bicara soal materi, bicara juga soal relasi dengan sesama. Kok kayaknya banyak sekali masalah, tidak ada damai sejahtera dalam hidup saya. Dan seringkali kita itu selalu tadi seperti Ayub. Kita merasa sebagai orang baik yang malang. Kita merasa kalau dalam relasi yang tidak baik dengan sesama, kita merasa kita yang jadi korban. Dia yang salah, dia yang jahat. Nah, tetapi ketika Nabi Yesaya mengatakan marilah, ya, carilah, terimalah gandum tanpa pembayaran ini mau mengatakan bahwa ubahlah cara pikir kita, ubahlah cara kita berperilaku, cara kita berinteraksi, ubahlah juga hati kita. Kalau kita suka menyimpan kesalahan orang, merancangkan dendam, mendoakan kejatuhan orang, itu semua perlu diubah. Karena gak mungkin dari hati yang penuh dengan kejahatan akan muncul sikap yang penuh damai sejahtera dan akan terjalin relasi yang penuh dengan kebaikan. Saya ingat kami di majelis jemaat, bukan anggota jemaat kita, tapi ada salah satu masyarakat ya masyarakat. Orang di luar gereja yang saat itu dalam banyak kesusahan, ya. Kemudian kami berusaha menolong. Kesusahannya banyak tapi salah satu yang mau ditolong itu adalah soal ekonomi. Karena dia seorang ibu suaminya meninggalkan dia, anaknya 4, masih kecil-kecil dan dia harus mencari nafkah. Lalu ya gereja berpikir untuk ya udah kita bisa bantu, kita modalin. Lalu ibu tuh senang ya karena mau dimodalin. Iya, ibu rencananya mau diapain dengan modal ini? Oh iya, saya nanti mau jualan. Saya mau jualan mie goreng atau apalah gitu ya. Di mana tuh di pinggir jalan gitu, pakai meja aja jualan gitu. Terus dia bilang, tapi rencananya jadi pertama saya kasih porsinya gede, lama-lama nanti saya kurangin. Kalau udah ada pelanggan lama-lama saya kurangin, jadi untungnya lebih besar. Terus ya kami katakan gak bisa gitu Bu, orang kan tahu lama-lama kalau dikurangin. Dan orang yang akan berhenti beli karena merasa kok beda kualitasnya gitu kan. Ibu tuh tersinggung. Padahal mau menerima bantuan ya, ketika tersinggung dan abis itu udah nggak balik lagi. Lalu saya berpikir kadang-kadang ini nggak bukannya menghakimi tapi melihat gitu ya. Kadang-kadang kita itu susah karena kita yang mengeraskan hati. Udah ada orang yang mau menolong, pertolongan Tuhan itu tersedia. Tapi kadang-kadang kita mau menggunakan cara kita, mau cepat, entah cepat kaya atau cepat mendapat apa yang kita mau, kita cari jalan pintas. Sehingga akhirnya ya susah lagi gitu ya. Dan kalau dikasih tahu kadang-kadang malah marah, tersinggung. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, maka kalau kita bicara tentang penebusan Tuhan, tentang keselamatan yang saat ini bukan hanya nanti kalau mati masuk sorga, tapi bagaimana iman kita itu nampak nyata dalam kehidupan kita sekarang. Maka kita harus mau mencari Tuhan, mencari kehendak Tuhan, mau rendah hati dibentuk. Kalau berdoa itu jangan ngatur Tuhan, Tuhan mestinya begini, saya minta ini itu. Tapi Tuhan nyatakanlah ya, selidikilah segala perkara, selidikilah hatiku, ya singkapkan yang tersembunyi, nyatakan yang salah, ubah cara berpikir saya, kalau memang itu keliru, kalau memang itu jahat, biarlah saya meninggalkan rancangan-rancangan saya yang jahat. Saudara-saudara, karena Tuhan itu maha kuasa, tapi pertobatan itu membutuhkan kesadaran dari kita, kemauan untuk mengikuti perintah Tuhan.
Bangsa Israel dalam surat Korintus tadi dikatakan mereka itu sudah mengalami penebusan ya. Tuhan turun tangan membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. 10 tulah diberikan, anak-anak sulung bahkan anak sulung hewan ternak pun mati. Supaya mereka bisa keluar dari tanah Mesir, dari perbudakan. Ketika mereka dikejar tentara Firaun, mereka dibelahkan laut, mereka menyeberangi laut di tanah kering. Tapi ketika mereka yang sudah diselamatkan begitu rupa dengan keajaiban, kemustahilan ya, mujizat-mujizat yang luar biasa seperti itu, dikatakan bahwa ketika mereka berbalik hatinya kepada Tuhan, ketika mereka berpikir jahat, mereka menyembah berhala, mereka berbuat cabul dan sebagainya, Tuhan tidak menyayangkan untuk menghukum mereka. Bisa aja kan Tuhan katakan, gengsi dong kalau misalnya bangsa Israel ini mati, binasa di padang pasir, padang gurun. Nanti orang Mesir bilang, kan bebas dari perbudakan di Mesir tapi mati di padang gurun gitu kan. Tapi Tuhan tidak menyayangkan itu. Karena Tuhan sungguh-sungguh ingin kita yang sudah mengalami anugerah keselamatan itu bertobat. Saudara-saudara, kita orang Kristen sudah menerima anugerah keselamatan tanpa kita minta. Sama seperti orang Mesir di perbudakan tidak minta dibebaskan, tapi Tuhan turun tangan. Tapi memang orang Israel di Mesir itu harus mau. Ya, mereka kan terus bersungut-sungut juga kan. Mereka bilang ke Musa, udah enak lah, biarlah kita mati di Mesir, tapi kita makan bawang ya, makan ikan, makan bawang aja senang banget. Saya juga bingung. Tapi maksudnya bayangkan kebebasan dengan makan enak itu mendingan makan enak tapi diperbudak daripada bebas tapi harus berjuang gitu. Kadang-kadang itu ya mentalnya seperti itu. Tuhan campur tangan tanpa diminta, sama seperti Tuhan memberikan anugerah keselamatan melalui kematian Kristus di kayu salib. Bukan karena kita meminta, tapi karena Tuhan tahu kita butuh dibebaskan dari belenggu dosa dan maut. Tetapi kita yang sudah dibebaskan, kita juga harus mau hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Mencari kehendak Tuhan, mendengarkan perintahnya dan sungguh-sungguh hidup. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, kepada kita hari ini diberi kesempatan, diberi pilihan untuk sekali lagi melihat hidup kita. Hal-hal apa yang perlu ditinggalkan, hal-hal apa yang perlu kita berbalik darinya. Ya, Tuhan memberikan kita kesempatan, sama seperti pohon ara yang tidak berbuah setelah sekian lama, mau ditebang, dimohonkan kesempatan setahun lagi, dibuat perubahan supaya dia bisa berbuah. Tapi kalau setahun tidak berbuah ya akan ditebang. Artinya Tuhan selalu memberi kita kesempatan. Tapi hidup kita ada limitnya. Kasih Tuhan tidak terbatas, hidup kita terbatas. Umur kita juga terbatas. Hari ini ada rekan-rekan yang dipanggil untuk menjadi penatua, menjabat menjadi majelis jemaat. Ada juga rekan-rekan yang menyudahi pelayanannya. Mereka adalah orang-orang yang menerima kesempatan itu. Saudara-saudara, setiap kita juga mungkin pernah diberi kesempatan atau akan diberi kesempatan untuk melayani. Maka terimalah, kalau kesempatan itu datang, terimalah. Karena belum tentu kalau hari ini ditolak, tahun depan ada lagi. Tapi juga bukan karena takut ya, atau karena wah takut rugi ya, nggak pernah seumur hidup jadi penatua. Jadi walaupun saya nggak siap, ya udah deh saya jadi penatua. Jangan, karena penatua itu bukan sebuah pencapaian dalam arti nanti ditanya di pintu sorga ya, udah pernah jadi penatua GKI atau belum gitu ya. Enggak saudara-saudara. Tapi ketika Tuhan memberikan kita kesempatan, jangan menyia-nyiakan. Maka biarlah kiranya setiap kita dalam pergumulan kita masing-masing, dalam harapan penebusan yang kita doakan, perubahan hidup yang kita gumuli, yang kita doakan, biarlah kita juga mau diubahkan oleh Tuhan. Sehingga keselamatan itu tidak menjadi satu arah, hanya Tuhan yang mencari, tapi kita lari-larian. Tapi kita mau berbalik dan mendekat kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita.